Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita bisa berada di panti asuhan Wahdini yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam marilah kita aturkan junjungan kita, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang-terang yang sama-sama kita rasakan saat ini. Sebelum kita ke acara inti, alangkah baiknya kita membuka acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kak Bersilakan. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulil karim. Semoga yang membaca dan yang mendengar akan mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Kak Reza. Kak Reza, waktu dan Fatih, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Acara selanjutnya ada kata sambutan dari pihak sekolah yang diwakilkan oleh Al-Mukarram Ustaz Ali. Waktu dan Ustaz bersilakan. Mohon izin berdiri Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaznya belum semangat ya. Apalagi agak siang ini adik-adik ya. Tak dipantil ini lah Ustaz. Pak Camat mau beli tomat. Cakap pulang Pak Camat mau beli tomat. Beli tomatnya langsung di kebunnya Pak Mamat. Kalau kita semua ini mengaku umatnya Nabi Muhammad, maka kita sudah sepantasnya untuk menjawab salam dengan semangat. Bisa? Semangat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa mawafa. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Hadirin kiram, Ustaz Jujuk selaku pengasuh dari Panti Wahdini. Kita doakan bersama kepada Ustaz, semoga Ustaz diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya dan dikuatkan dalam membangun Panti Aswad ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat rahmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita masih bisa bertatap muka, masih bisa bersilaturahmi dan berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang selalu kita panjatkan, kita lantunkan di setiap harinya, itu memang berhak nanti kita di Yaumul Mahsyar mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Ustaz dan Ustazah serta anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kami mengucapkan ribuan terima kasih atas sambutan yang spesial ini, khususnya kepada Ustaz Jujuk beserta anak-anak tadi, ya. Saya pribadi dan juga teman-teman anak-anak dari SMA Islam Rumah merasa terhormat dan juga senang, bahagia, gembira. Kenapa gembira? Karena pas waktu dari kami awal turun dari motor tadi begitu sangat antusias. Kemudian ketika melihat anak-anak, kakak ini terutama kakak yang peci biru, ketika kami awal datang itu begitu semangat melihat senyum-senyum anak-anak ini. Ya, kakak yang pakai peci biru, coba senyum sedikit. Iya, kakak itu lagi banyak. Begitu semangat. Kita doakan sama-sama untuk anak-anak ini adalah akan menjadi pewarna, kelak akan menjadi pemimpin peradaban di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya menjadi calon-calon orang yang bermanfaat di masyarakat. Ustaz tanya, anak-anak, siapa yang pengen jadi polisi angkat tangan? Ya masih malu ya. Yang mau jadi dokter angkat tangan. Ya, siapa tahu Kak? Ya, kasih tepuk tangan untuk kawan. Yang mau kakak jadi dokter juga ya? Kakak pengen jadi dokter juga? Bukan? Oke. Yang pengen jadi guru angkat tangan. Ya, siapa namanya Pak?
Juliana. Kita doakan untuk Mbak Juliana kelak menjadi guru atau ustazah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz dan ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun maksud dan tujuan kami di sini datang, tentu kami ingin menyambung silaturahmi dan juga menguatkan ukhuwah Islamiyah. Dan lebih khusus maksud dari datang kami ke sini yaitu sejujur kami dari SMA IT ada kegiatan proyek sosial yaitu namanya Menyantuni Anak Yatim. Tentu kami tadi sudah membuat paket-paket, mohon kiranya nanti untuk diterima Ustaz. Mungkin itu saja dari kami. Apabila ada salah-salah kata itu datangnya dari kami pribadi, kami dari keluarga besar SMA IT mohon maaf. Bila ada salah-salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah kata sambutan dari pihak Panti Asuhan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Juju Skan. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, izin berdiri juga. Sudah duduk lupa berdiri kan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Segala puji hanya milik Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menjadikan siang dan malam, yang telah menghidupkan kita semua dan memberikan penghidupan kepada kita semua, yang karenanya hingga detik ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kenikmatan-kenikmatan itu tidak akan pernah terhitung jumlahnya dan tidak akan pernah ternilai harganya. Kewajiban bagi kita adalah untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan insyaallah sampai pula kepada kita yang saat ini hadir di Yayasan Wahdini ini dalam rangka silaturahim keluarga besar Yayasan Wahdini bersama dari sekolah IT Islam Terpadu SMA IT Islahul Ummah. Semoga Allah senantiasa mengistiqomahkan kita untuk berada jalan Allah dan Rasulnya, dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kalau tadi dibuka oleh pantun, saya pantun juga. Jangan ini apa? Jangan kalah. Pulang sekolah langsung ke rumah. Datang ke dapur langsung makan tomat. Anak-anak IT Islahul Ummah memang hebat-hebat dan smart-smart. Tepuk tangan dan takbir. Baik, alhamdulillah adik-adik dan ustaz-ustazah yang mengantar, yang mengiringi, yang membawa dari adik-adik sekalian di SMA IT Islahul Ummah, kami mengucapkan terima kasih atas silaturahimnya di Yayasan Wahdini, yang insya Allah hanya Allah yang dapat membalas kebaikan-kebaikan dari adik-adik dan ustaz-ustazah sekalian. Dan alhamdulillah bahkan tadi disampaikan ada program program apa ya? Proyek sosial. Nah, ini proyek dunia akhirat ya. Tidak ada bukan hanya dunia saja. Kebanyakan proyeknya proyek dunia. Ini proyek dunia akhirat. Ya, tadi katanya sudah ada paket-paket yang disediakan, dan saya paham itu biasanya ada di dalam paket ada ini, betul? Betul tidak? Jawab, betul tidak? Betul. Ya, pertanyaannya,
mie apa yang romantis? Ya, Bro. Mudah-mudahan di seluruh umat dan Yayasan Wahdini, mie yang romantis adalah me and you always together. Jadi seluruh umat dan Yayasan Wahdini semoga selalu bersama dalam membangun umat. Takbir. Jadi alhamdulillah, saya perkenalkan dulu diri saya yang mungkin sebagian dari kalau Ustaz tadi, Ustaz siapa? Maaf yang sambutan. Betul kan? Adi Gustiawan. Tadi sudah kenal saya, mungkin wallahu alam bisikan dari mana atau memang sudah kenal ya. Tapi mungkin yang lain tidak kenal. Nama saya Juju. Kalau panjangnya tergantung, bebas. Juju sebut sesuai nafas. Ya, kalau nama lengkap Juju Sukandi. Mohon maaf apabila tadi disampaikan mungkin sambutan di sini begitu begini, anak-anak begini begitu, tapi terkhusus saya mungkin secara gestur tidak ada ya. Karena alhamdulillah Allah mengamankan kepada saya untuk tidak bisa melihat adik-adik dan ustaz-ustazah sekalian ya, karena Allah mengamankan kepada saya. Saking sayangnya Allah, saya tidak diberikan keleluasaan untuk mendapatkan dosa dari visual. Alhamdulillah, itu luar biasa ya. Betul Ustadz Adi, besar-besar dari penglihatan ya. Dan moto hidup saya adalah berlaku untuk terangmu, maka saya membangun lembaga ini sebagai bentuk mengekspresikan moto tersebut. Lalu kalau kemarin ada pendahulu datang ke sini bertanya ya mengenai yayasan, dan diantaranya apakah sudah ada donatur. Di kami ini donatur tetap itu sangat terbatas. Kita bilang tetap, dia perorangan memang, tapi ada dari beberapa orang ada yang tetap memang. Itu dari 5 orang, sekitar 5 orang kita kumpulkan per bulan itu 3 juta. Ya, artinya variatif setiap orang itu, ada yang 500.000 per bulan yang rutin ya. Yang rutin. Dan itu untuk operasional listrik saja sudah nyaris setengahnya kita gunakan dari 3 juta itu. Ya, jadi memang kalau berbicara donatur, maka kita adalah lembaga sosial di Prabu Muli yang masih sangat minim ya. Masih sangat minim. Namun kami tidak berkecil hati dan tidak justru bergantung kepada itu ya. Tempat kita bergantung hanyalah Allah dan ikhtiar tentunya. Maka adik-adik sekalian, ustaz dan ustazah, bahwa kami di sini terus berupaya untuk berinovasi, berkreasi untuk menghasilkan. Ya, di antaranya di depan adik-adik, depan ustaz ustazah sekalian ini kita ada produk namanya emping jagung. Ya, yang di atas lemari meja L itu mentah. Nanti kalau mau nyicip di depan saya ini ada. Ini sengaja tester. Jangan nggak dicicip. Nyesel ya. Karena kalau sudah cicip insya Allah beli. Nah, kita jual satu piece itu ya, satu bungkus itu hanya 10.000, dan itu cemilan yang sehat ya. Mudah-mudahan nanti bukan hanya cemilan, ada 10, 11 juga. Jadi itu cemilan sehat, daripada mungkin adik-adik jajan basreng yang nggak jelas gitu ya bahannya. Ini benar-benar bagus dan cocok untuk cemilan. Bahkan bagi penderita mah ya, yang punya mah itu kan biasanya harus ditunjang dengan bisa ngemil gitu ya, supaya nggak pedih dan seterusnya. Nah, ini cocok karena sehat ya. Kalau orang mah ngemilnya basreng tambah pedih. Dan kita juga insya Allah sedang mengembangkan peternakan kambing dan domba. Jadi kalau ada yang mau akikah atau kurban itu bisa cari di sini hewan kurbannya. Ya, hewan kurbannya bisa cari di sini, hewan untuk akikahnya bisa di sini. Bahkan bisa kalau untuk akikah bisa dipotong di sini juga, kurban pun bisa di sini juga. Ya, jadi itulah ikhtiar kita untuk menutupi operasional yang ada di Yayasan Wahdini.
dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di panti asuhan Yayasan Wahdi ini. Untuk selanjutnya saya juga ingin menyampaikan kepada adik-adik, terkhusus ada berapa orang dari SMA Islahul Ummah, adik-adik siswa 11. Ini mau silaturahmi mau sepak bola. Nah, adik-adik nantang kesebelasan mungkin ya, nantang untuk main bola. Insya Allah nanti kita akan rencanakan ya. Bisa jadi nanti silaturahmi itu dalam bentuk game dan seterusnya, tidak hanya seperti ini saja. Nah, saya ingin berpesan kepada adik-adik sekalian, dan ini biasa saya lakukan kepada anak-anak yang silaturahim, utamanya anak sekolah, selalu saya sampaikan sebagai balasan dari kebaikan-kebaikan dari anak-anak tersebut. Jadi adik-adik sekalian, alhamdulillah adik-adik sudah bisa merasakan sebuah pendidikan formal ya, dan insya Allah berkualitas ya, saya yakin ya, Islahul Ummah sangat berkualitas. Saya kenal baik dengan ownernya Ustaz Amin ya, yakin, dan itu betul-betul harus disyukuri ya, sebagaimana tadi Qori kita sudah membacakan surat Al-Insan ya. Di situ digambarkan siapa sih orang yang ikhlas, nanti kita singgung sedikit. Dan ini benar-benar dilakukan oleh Islahul Ummah, terkhusus SMA-nya. Jadi adik-adik sekalian, pesan saya yang pertama adalah luruskan tujuan dan niat adik-adik untuk sekolah, utamanya di Islahul Ummah itu. Jangan berubah tujuan, itu yang terpenting. Karena banyak di sekolah-sekolah luar, utamanya setingkat adik-adik sekalian, ya setingkat SMA itu keluar dari tujuan, maka ada yang tidak sampai selesai. Ya. Kalau ingin sukses, luruskan niat dan tujuannya dijaga, yaitu untuk menuntut ilmu. Yang kedua, ini pesan jika ingin sukses ya. Yang kedua, ketika ingin sukses, maka yang pertama adalah senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, dan itu perintah yang wajib diperintahkan oleh agama kita, oleh Allah dan Rasulnya. Ya, saya singkat saja. Yang selanjutnya adalah berbakti kepada guru. Ya. Sama, sebagaimana halnya orang tua, tidak ada mantan orang tua dan tidak ada mantan guru. Jadi berbakti kepada guru. Bahkan ada pepatah, no teacher, no future. Tidak ada guru, tidak ada masa depan. Ya, sebenarnya banyak kiatnya. Yang terakhir, yang ketiga adalah kalian senantiasa ya, jika ingin sukses, punya cita-cita, ada keinginan dan seterusnya, maka rumusnya adalah repetition, pengulangan. Ya, ketika Ustaz tadi menanyakan cita-cita anak-anak kami, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi guru, maka itu diucapkan dokter, mungkin ditulis di dinding kamar dan seterusnya. Itu pengulangan. Sehingga alam bawah sadar kita akan bekerja keras untuk mencapai tujuan itu. Ya, saya ada simulasinya, mau dibuktikan tidak, adik-adik? Mau dibuktikan? Ya, perhatikan instruksinya. Silakan sebutkan putih. Sampai saya bertanya, silakan pertanyaan saya jawab dengan spontan. Jadi putih sebut terus. Siap? Ya, 1, 2, 3. Putih. Sapi minum Susu. Sapi Prabu Muli luar biasa, minum susu. Jangan-jangan anak-anak Prabu Muli kekurangan gizi gitu nanti. Susunya bisa oleh sapi. Ya. Baik, adik-adik sekalian. Jadi simulasi ini ya tidak sedang mencari jawaban benar atau salah. Jadi simulasi ini bukan sedang mencari benar atau salah, akan tetapi kita membuktikan ketika sesuatu yang diulang, maka pikiran kita akan membayangkan sesuatu itu.
Tidak ada yang ditanya putih-putih sapi minum Fanta, bisa nggak ada, ya? Atau minum lemon, ya nggak ada. Ya, yang ada hanya susu dan air, ya, seperti itu. Jadi ini bukti. Ya. Jadi adik sekalian, maka ketiga hal tadi jika kita praktekkan diantaranya, ya, masih banyak kiat lain. Insya Allah kesuksesan itu akan datang menghampiri kita, dan insya Allah bahkan suksesnya bukan hanya saja sukses di dunia, tapi sukses di akhirat kelak. Baik, Ustadz dan Ustazah serta adik-adik sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang bisa saya sampaikan. Dan alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan tilawah, ya, surat Al-Insan 1-10 tadi, yang diantaranya di situ digambarkan siapa sih orang yang ikhlas itu. Orang yang ikhlas itu, ya, ketika dia membantu orang lain, dia hanya mengharapkan keridhaan Allah. Ya, ketika dia memberikan makanan kepada fakir miskin, ya, fakir miskin bukan fakir miskin, ya, fakir miskin, anak yatim, itu semata-mata mengharapkan keridhaan Allah, dan dia takut pada suatu kondisi yang saat itu, ya, orang penuh ketakutan, berwajah masam. Ya, nanti silakan dibaca terjemahannya. Berwajah masam, penuh ketakutan. Dan dia mengatakan kepada Allah saat itu, ya, saya membantu itu, kurang lebih begitu, ya, redaksinya. Saya membantu ini, ya, tidak membutuhkan balasan darimu. Ya, darimu itu maksudnya dari yang dibantu. Ya, bahkan ucapan terima kasih pun tidak diharapkan. Jadi itulah ikhlas. Ya, itulah ikhlas. Terakhir, pesan kita semua dan termasuk untuk saya pribadi, ikhlas itu seperti ada seseorang yang membuat sebuah minuman. Kita cerita ada gula dan kopi, ya, bukan gula dan semut kali ini. Ada seseorang membuat minuman, campurannya gula dan kopi. Dia belum berpengalaman. Lalu dia aduk kopi dan gula. Dia cicip, ternyata rasa airnya manis. Dia katakan ini kebanyakan gula. Diulang lagi, aduk. Pas dicicip sangat pahit. Ini kurang gula. Masih belum berhasil. Diaduk lagi. Pas diminum, dia mendapatkan rasa yang harmonis, rasa yang nyaman. Apa yang dia katakan? Ini baru kopi mantap. Jadi gulanya nggak dibawa-bawa. Dibawa gulanya itu hanya untuk kejelekan tadi. Terkadang begitulah kita dalam berbuat baik. Ketika kita mengharapkan pujian, boleh jadi nggak akan dapat pujian itu, pahala nggak dapat juga. Tapi kalau kita mengharapkan keridhaan Allah, meski tidak dinilai baik oleh orang, tapi kita dapat pahala. Dan bahkan boleh jadi kebaikan itu bahkan dicibir, ya. Sebagaimana tadi kopi, kayak gula kan paling disebut ada penyakit gula, ya. Padahal orang kena penyakit gula itu bisa jadi bukan hanya karena gula saja, ya. Ada kondisi kebiasaan makan yang tidak baik dan seterusnya. Begitulah ikhlas. Dan alhamdulillah luar biasa pilihan surah dan ayatnya sehingga bisa menginspirasi kita semua. Dan perlu diketahui adik-adik dan ustaz-ustazah sekalian bahwa kegiatan kita pada hari ini nanti akan ditayang ulangkan di akhirat insyaallah, yang pertama. Yang kedua di channel YouTube Yayasan Wahdini Official. Channel YouTube Yayasan Wahdini Official. Dan untuk itu subscribe, like, and share.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua dan bahkan bisa menginspirasi banyak umat di belahan dunia lain, belahan bumi lain, bukan dunia lain. Salah, ya, di belahan bumi lain. Semoga bisa menjadi ladang pahala kita bersama dari pertemuan ini, dan semoga kita dipertemukan kembali oleh Allah di negerinya yang kekal abadi kelak, tentunya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, yang berbicara belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan. Yang lebih baik adalah yang melakukan kebaikan dan perbaikan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.